الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج البيهقي بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا خضرة. Dunia adalah hijau. Maksudnya itu gimana? Dunia hijau itu. Kata sebagian ulama, normalnya manusia itu tertarik pada hijau-hijauan. Mereka rela meluangkan waktu, menyisihkan harta, menyisihkan tenaga untuk capek-capek melihat hijau-hijauan, melihat gunung, melihat kebun-kebun. Itu normalnya manusia begitu itu. Kalau ada manusia enggak tertarik dengan hijau-hijauan, itu ada kurang normalnya itu. Maka surga yang dianugerahkan kepada orang-orang beriman itu bahasa Arabnya adalah jannat, kumpulan kebun-kebun hijau. Yang mana hijaunya itu begitu sangat-sangat hijau, mudhammatan. Kedua, surga yang ada di surga tadi begitu hijaunya, hijau. Itu diantara maksudnya khadirah itu begitu itu. Maka umumnya manusia ini ya senanglah dengan dunia, itu senang. Maka kata sebagian ulama, bolehlah kamu senang dengan dunia, tetapi dunia yang mengingatkan kamu kepada yang lebih baik, yaitu surga. Karena menariknya dunia itu kan tidak kekal. Maka agama ini dibawa oleh para nabi, para rasul untuk menawarkan selera tertinggi untuk para manusia, para jin yang ada di dunia ini. Senang kaya boleh saja, tapi jangan lupa kekayaan dunia ini tidak bisa kekal. Punyalah selera yang tinggi, yaitu kekayaan yang kekal abadi di surga. Maka perbaiki iman, sempurnakan amal. Orang selera punya suami ganteng, kalau ada anak putra ganteng tuh santri putri ngintip terus ganteng, sampai kumisnya pun dihitung jumlahnya berapa helai. Boleh saja kamu punya selera begitu itu, tetapi suami di dunia ini ya nggak awet. Suami yang sebenarnya yang di surga sana. Wanita-wanita salihah di surga diberi pilihan, suruh milih suami di sana. Dunia ini bukan tempat untuk enak yang sempurna. Ada enaknya lah, jelas dunia ada enaknya. Sate, gulai, krengsengan, duren enak. Tapi enaknya itu enggak sempurna. Enaknya itu untuk mengingatkan kita pada satu ingatan, meningkatkan selera kita. Wah, sebetulnya ya enak ini, punya istri cantik ya enak. Tapi sayangnya enggak kekal. Biar kekal gimana? Masuk surga. Naik mobil bagus enak, tapi ini ya bayar pajak, yang ini ngerawat itu pun sebentar lagi jelek. Gimana ya biar punya kendaraan yang begitu hebat tanpa perlu capek-capek ngerawat? Itu ada di surga.
Sesungguhnya dunia adalah khadiratun. Di samping dalam kata-kata khadirah itu kata sebagian lama ada isyarat. Hijau-hijau yang kita lihat itu suatu saat akan layu. Maka dunia itu walaupun menarik, jangan lupa itu suatu saat akan layu. Hulwatun, manis. Hijau, manis lagi. Normalnya orang tuh kalau minum yang nggak berasa, makan yang nggak berasa itu ya nggak selera lah. Di antara yang disukai manusia ya minuman manis, makanan yang ada manisnya, buah yang manis. Di dunia ini mengumpulkan dua sifat yang menarik. Pertama, dipandang juga menarik. Kedua, dicicipi juga menarik. Saat itu dipandang menarik, dicicipi, wah. Normalnya orang yang suka daging itu menyebabkan air liur itu bisa mengalir dengan begitu deras. Bahkan dengar tok itu sudah keluar air liur. Bagaimana kalau disertai merasakan? Apalagi kalau dengarnya menjelang buka puasa, Masya Allah. Tapi begitu kita cicipi, nggak lama masuk perut, nggak lama harus dikeluarkan. Maka ini mengingatkan kita, gimana ya biar enak terus tuh gimana caranya? Ya masuk surga. Maniktasaba fiha malan min hillihi. Barang siapa dia memperoleh fiha di dunia malan harta min hillihi dari jalan halalnya harta. Min hillihi dari halalnya harta, maksudnya jadi cara halal. Selepas dapat yang halal, wa anfaqahu fi haqqihi, dan dia menginfakkannya, menggunakannya di haknya harta. Selepas harta itu halal, kita belum lulus sebelum menggunakan harta yang halal tadi di tempat yang diridhai oleh Allah. Asabahullah, maka Allah akan memberikan balasan untuk dia, memberikan pahala pada dia. Sudah dapat harta dan dia juga menggunakan harta. Kalau sesuai ridhonya Allah, hartanya dapat, pahalanya dapat. Tetapi kalau nggak ikut ridhonya Allah, hartanya dapat dimurkai, diinfakkan juga dimurkai. Maka sama-sama capeknya, ya janganlah capek yang menjerumuskan kita kepada kehancuran. Wa auradahu jannatahu, dan Allah akan menyampaikan, memasukkan orang tersebut jannatahu, surganya. Wa man iktasaba fiha malan min ghairi hillihi, dan barang siapa memperoleh fiha di dunia malan harta min ghairi hillihi, dari selain halalnya harta, selain cara halal. Wa anfaqahu fi ghairi haqqihi, dan dia menginfakkannya di yang bukan haknya harta. Ahallahullah, maka Allah akan memasukkan dia darul hawan, kampungnya kehinaan, tempat kehinaan, yaitu neraka. Wa rubba mutahawwidin, kadang-kadang orang yang berkecimpung, berkaitan langsung ngurus-ngurus itu tahawud, khadha, masuk di dalam satu urusan. Kadang-kadang orang yang mengurus fi malillahi, hartanya Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah. Mutahawidun fi malillah itu wa rasulihi, dalam pemahamannya banyak ulama maksudnya orang yang ngurus harta umum, harta hasil rampasan perang, harta sedekah yang dititipkan kepada dia, harta baitul mal muslimin, harta zakat yang diamanahkan pada dia.
Yang mana sebetulnya dia ini punya kesempatan yang luar biasa untuk cari pahala. Yang punya, yang menyimpan, dan yang mentasarufkan, kalau semuanya melalui prosedur yang diridhoi Allah, pahalanya mirip-mirip. Jadi kalau orang itu dipasrai harta umum, walaupun dia miskin, gajinya hanya 500.000, 1 juta, dengan sebab dia amanah, gajinya sepertinya 500.000, tapi tulisannya di sana dia ditipi harta setiap bulan hanya menginfakkan miliatan, karena dia jadi petugasnya satu lembaga zakat atau lembaga sedekah atau lembaga harta umum, lembaga pendidikan. Dia bagian yang diamani urusan ngelola keuangannya atau memegang keuangannya. Maka dia bisa jadi orang yang pahala infak hartanya itu enggak kehitung. Tapi karena dia enggak sabar, malah justru kecapean dia dalam ngurus harta-hartanya Allah dan Rasulnya, harta-harta umum tadi, menyebabkan dia masuk neraka. Lahunar, bagi dia orang yang berkecimpung ngurus harta umum tadi, annarun neraka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, kullama khabat, setiap api neraka itu mau padam, zidnahu, maka aku tambahkan kepada penduduk neraka sa'iran, panasnya atau nyalanya api yang mau padam tadi. Begitu mau meredup, digas lagi, ditambah nyala lagi, terus akhirnya menyala terus. Api neraka itu enggak ada henti-hentinya, menyala, bahkan tambah menyala, tambah menyala. Semoga Allah selamatkan kita semua.